Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 32 tentang PLSQL Summary. Saya Devita Azhar dari kelas 24 FIA, NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Sarjana Komputer UCA. Pendahuluan tentang PLSQL. PLSQL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan dari penggunaan PLSQL. Pertama, terintegrasi. Maksudnya adalah memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored procedure. Yang kedua, peningkatan kinerja. Penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam suatu perintah yang secara drastis dapat menurunkan traffic jaringan. Yang ketiga, portable. Program yang ditulis dalam PLSQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan atau sistem operasi dan platform yang berbeda. Berikutnya, pengembangan program yang bersifat modular. Maksudnya adalah dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu, sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Yang kelima, dapat mendeklarasikan variabel. Data dapat berupa variabel, constraint, cursor, dan exception. Penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Berikutnya dapat menggunakan struktur kontrol seperti loop, for, atau while. Berikutnya dapat menangani error. Maksudnya error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Berikutnya pemanggilan PLSQL. Terdiri dari langsung dari SQL Plus, dari aplikasi, atau dari PLSQL lainnya. Deklarasi variabel. Struktur PLSQL. Deklarasi variabel terdiri dari struktur PLSQL seperti berikut ini. Declare variable cursor, user defined exception. Begin SQL PLSQL, exception, action, dan end. Berikutnya, format deklarasi variabel terdiri dari pengenal, constraint, tipe, not null, titik 2 sama dengan default nilai. Tipe dapat menggunakan atribut percent type. Aturan penulisan perintah PLSQL. Aturan penulisan perintah PLSQL sebagai berikut. Dapat ditulis dalam beberapa baris, dapat berupa nested block. Karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda garis miring bintang dan diakhiri dengan garis bintang garis miring. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Dapat menggunakan bind variable. Tanda garis miring berarti run. Contoh dari PLSQL. Variabel cc number declare A number, B number, ini adalah number di sini adalah tipe datanya. Bikin A titik 2 sama dengan 100, B titik 2 sama dengan 20 titik 25, titik 2 cc titik 2 sama dengan A plus B.
N ini untuk ngeran garis miring, lalu di print untuk mencetak. Berikutnya contoh PLSQL yang berikutnya, kita menggunakan di sini server output on. Kita menggunakan DBMS output.putLine. Jika kita menggunakan DBMS output.putLine, kita harus menggunakan set server output on pada bagian awal. Jadi set server output on, declare A number, B number, C number. Sini untuk mendeklarasikan variabelnya. Bikin A.2 sama dengan 100, B.2 sama dengan 20.25, C.2 sama dengan A plus B. Untuk mencetak di sini DBMS output.putLine dalam kurung A plus B sama dengan C. Lalu untuk menutup kita menggunakan N, dan ini untuk merun. Berhubungan dengan Oracle Server. Ada dua. Mengambil data menggunakan select. Harus ditambahkan clause into select column into variable from tabel where kondisi harus menghasilkan satu garis data atau bisa beberapa kolom. Dapat menggunakan SQL cursor. Kursor adalah cara untuk menunjuk suatu garis data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, yaitu implicit dan explicit. Oracle Server menggunakan jenis implicit atau perintah SQL. Berikutnya, manipulasi data. Semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan, seperti insert, update, dan delete, atau commit dan rollback. Contoh select dalam PLSQL. Server output on, declare jumlah number, bikin select count dalam kurung bintang tutup kurung into jumlah from tab. DBMS output.putLine dalam kurung jumlah tabel sama dengan jumlah N garis miring. Contoh kedua seperti ini. Set server output on, declare gaji number, begin select cell into gaji from IMP where iname sama dengan Adams. DBMS output.putLine dalam kurung gaji Adams sama dengan gaji N tanda garis miring. Contoh DML dalam PLSQL. Pada DML perbedaannya kita menggunakan pada begin, menggunakan update di sini. Jadi select cell into gaji from IMP where iname sama dengan Adam. Lalu setelah kita mencari gaji dari tabel IMP di mana yang bernama Adam, maka kita update. Jadi update IMP set cell sama dengan gaji where iname sama dengan spot N garis miring. Tulisan struktur kontrol. Pernyataan if ada 3, if bla 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 then bla 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 and if then else and if then else if and if. Lalu pernyataan case ada 2, case selector, when expression then hasil bla 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 else hasil, lalu kita end. Contoh if dalam PLSQL. Jadi seperti ini, set server output on, declare string number jum varchar 20, begin select count dan uang bintang into J from tab if J sama dengan 1 dan jum.2 sama dengan 1. Jika tidak, else if J sama dengan 2 maka jumnya 2. Seperti ini, seperti berikutnya 3, 4, 5. Lalu ini untuk menutup if kita menggunakan and if. Lalu kita cetak DBMS output.putLine jumlah hasil seperti ini, lalu kita enter. Berikutnya contoh case dalam PLSQL. Contoh case di sini kita menggunakan select count bintang into
J from tab, jum.2 sama dengan case J. When 1, maka akan ditulis dicetak 1. When 2, dan 2. When 3, dan 3. When 4, dan 4. When 5, dan 5. Untuk mencetaknya, kita menggunakan DBMS output.putLine dalam kurung jumlah tabel berapa, lalu N untuk menutup PLSQL. Control loop. Loop sederhana. Jadi ini loop pernyataan exit when kondisi. Lalu untuk menutup kita menggunakan end loop. Jika menggunakan for loop, for var in reverse awal akhir loop, lalu ada pernyataan, lalu end loop. Untuk while loop, while condition loop, pernyataan, end loop. Contoh for loop. Contoh for loop seperti berikut: set server output on, declare n number, begin for n in 1 sampai 10, loop, DBMS output.putLine dan kurung n, dan dicetak adalah n, lalu end loop dan n. Tipe data record. Record type nama record is record dalam kurung deklarasi variabel nama record. Catatan, bila menggunakan atribut tabel .column %type atau tabel %row type. Contohnya, type R pegawai is record dalam kurung nama varchar dalam kurung 50, NIP varchar dalam kurung 15, gaji imp.sal %type. Pegawai R pegawai imp %row type. Contoh tipe data record seperti ini. Deklarasikan terlebih dahulu imp %row type, begin select bintang into from imp where iname sama dengan Adams, DBMS output.putLine, nomor, nama, gaji, job, gaji, e.m0, e.iname, e.job, e.sal. Untuk mengakhiri kita menggunakan n. SQL cursor. Suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis kursor, implicit dan explicit. Implicit digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL, sedangkan explicit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, yaitu implicit dan explicit. Implicit selalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML dan select, sedangkan explicit dibuat oleh programmer. Deklarasinya, kursor nama is perintah select, membuka open nama, untuk membaca fetch nama into list variabel garis tegak nama record, untuk menutup close nama. Atribut kursor tidak dua. Atribut kursornya percent is open, percent not found, percent found, dan percent record. Contoh kursor seperti ini. Pertama, deklarasikan terlebih dahulu, lalu begin open D n 1.2 sama dengan 1, loop fetch D into nomor, nama, lokasi, ini untuk dibaca, lalu exit when D percent not found, keluar jika D tidak diketahui, tidak ditemukan, DBMS output.putLine n nomor, nama, lokasi, n.2 sama dengan n/1, n loop close D untuk menutup kursor n. Menangani kesalahan atau eksepsi. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle atau disengaja oleh user, seperti raise application error. Jika exception muncul, jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Jika ditangani,
alur program akan diarahkan ke exception handler. Sintaknya exception when eksepsi or bla 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 then pernyataan, when others then pernyataan. Contoh eksepsi, cursor already open, program error, invalid cursor, invalid number. Contoh penanganan kesalahan. Jadi di sini if gaji sama dengan 0 then raise application error. Sini terdapat penanganan kesalahan exception handling. Min 20.000 gaji Scott masih 0, else DBMS output bracket lain gaji dinaikkan. Exception when no data found then DBMS output tidak ada data, when others then DBMS output kebetulan terjadi suatu kesalahan. Jadi ketika data tidak ada data yang ditemukan, maka akan dicetak tidak ada data. Sedangkan selain itu, maka terjadi suatu kesalahan. Subprogram. Nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis. Sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PLSQL standar, modular dan dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau dikembangkan, mudah dalam perawatan. Membuat prosedur. Sintaknya create or replace procedure, spasi nama, dalam kurung list parameter, is or as, begin, program PLSQL-nya, lalu exception, program PLSQL, end. Contoh prosedur. Contohnya seperti berikut. Pertama, create or replace prosedur, jumlah as, ini deklarasinya, penginisialisasi variabel. Lalu begin, sintaknya select con bintang into j from tab. Ini isinya. Lalu n, ini untuk mencetak DBMS satu line. Lalu untuk mengakhiri kita menggunakan n lagi. Lalu ini begin jumlah n. Membuat fungsi. Sintaknya create or replace function, name, nama, dalam kurung list parameter, return type, is or as, begin, program PLSQL, return hasil, end. Contohnya, create or replace function, bagi, dalam kurung a, number, b, number, return number, is, begin, if b sama dengan 0, then return 0, else return a per b, and if n. Select 10 a, 3 b dibagi 10 dalam kurung 10,3 a bagi b from 2. Ya, setelah kita membahas praktikum 32, telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya dan atas perhatiannya, terima kasih.